Komisi 10 DPR RI menilai rencana pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer atau GTK untuk menjadi ASN rumit. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Bekasi baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengkritisi rumitnya pengangkatan GTK menjadi ASN. Koordinasi pemerintah dinilai sangat buruk dan berimbas terhadap ketidakjelasan nasib GTK ini. Menurut Abdul Fikri Fakih, semestinya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat duduk bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan agar persoalan GTK segera diangkat menjadi ASN dan dijamin dengan payung hukum yang sah. Kalau kemudian seperti Menteri mengatakan bahwa ini akan ditanggung oleh APBN, juga ketika RDP kita diberi penjelasan dari Kementerian Keuangan bahwa ini sudah earmark, jadi earmarking sudah ditegaskan bahwa ini dana untuk gaji dan tunjangan P3K. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda berharap pemerintah dapat serius dalam pengangkatan GTK menjadi ASN. Syaiful Huda mengatakan, mesti ada pembedaan dalam rekrutmen GTK menjadi ASN. Menurutnya, masa kerja GTK bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi ASN. Nah, hal yang lain, semangat kami di Komisi 10 adalah pengangkatan, bukan seleksi. Kalau seleksi, masih ada potensi. DPR RI Agustina Wilujeng meminta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K untuk direvisi. Hal tersebut yang menjadi permasalahan pengangkatan guru tenaga kependidikan menjadi ASN karena daerah tidak memiliki kesanggupan untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta P3K. Nah, disinilah peran Komisi 10 untuk memberikan jaminan. Kalau memang itu mau dilaksanakan, berarti Kemendikbud harus mengupayakan perubahan Perpres bersama dengan Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Perpres itulah yang akan menjadi pegangan untuk Kementerian Keuangan memberikan pembiayaan untuk 1 juta GTK yang akan diangkat. Anggota Komisi 10 DPR RI Purnama Sidi mendorong pemerintah untuk segera mengangkat tenaga honorer, terutama guru tenaga kependidikan, untuk menjadi ASN. Namun dengan skema pembiayaan gaji dan tunjangan dibebankan sepenuhnya kepada pusat melalui APBN. Informasi yang mereka dapat baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, maupun juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih bersifat verbal, belum bersifat surat. Apakah itu surat keputusan atau kemudian apapun lah, itu mereka belum mendapatkan regulasi yang tertulis. Hingga saat ini, pemerintah daerah belum melakukan pengusulan formasi pengangkatan P3K untuk tahun 2021. Hal itu dikarenakan belum adanya kejelasan dan penegasan terkait pembiayaan gaji dan tunjangan dari pemerintah pusat. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati. Sekarang ada panja tentang rekrutmen guru dan tenaga pendidikan honorer menjadi ASN. Tapi saya interupsi karena RDP, Raker, dan RDPU bahkan rapat gabungan itu rasa tidak begitu efektif. Kenapa? Jadi sekarang ini terjadi Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota, sedang tidak percaya kepada pemerintah pusat. Apa sebabnya? Karena rekrutmen yang lalu 34.000 P3K ternyata dibiayai sepenuhnya oleh APBD. Akibatnya Kemenpan RB dan Mendikbud yang mengumumkan 2021 ini merekrut 1 juta guru P3K, hingga sekarang baru 568.000 paling tidak yang mengajukan. Nah, dari 34 provinsi, ada 5 provinsi yang sama sekali tidak mengajukan. Ada dari 514 kabupaten kota, 72 kabupaten kota yang sama sekali nggak mengajukan. Kenapa? Ternyata kepala daerah yang usul P3K itu diminta oleh Kemenpan RB surat kesanggupan APBD untuk membiayai P3K yang direkrut. Nah, ternyata juga ini tindak lanjut dari Permendagri 6/2021 tentang gaji dan tunjangan P3K sebagai tindak lanjut dari Perpres 98/2020. Bahwa P3K yang dipekerjakan di instansi daerah maka dibiayai oleh APBD. Nah, agar janji Kemendikbud, Kemenpan RB,
dan bahkan Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa P3K akan dibiayai oleh APBN sepenuhnya, ini berita ini tidak dianggap hoax, maka sebaiknya Perpres 98 2020 supaya diubah. Melalui forum ini, sebelum yang terhormat ini kami minta kepada pimpinan Dewan untuk menyampaikan aspirasi ini. Diganti, bahkan kalau perlu SKB 4 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Pan-RB, dan Menteri Dalam Negeri. 1 juta P3K sebaiknya alokasinya ya sepenuhnya APBN. Tetapi juga ini di formasi yang sudah diumumkan hanya merekrut mata pelajaran tertentu. Sebaiknya semua mata pelajaran yang dibutuhkan daerah termasuk guru agama, kesenian, olahraga, dan jangan lupa bahwa pendidikan tidak berjalan baik bila tanpa tenaga kependidikan atau tendik. Maka sebaiknya juga sebagai bagian dari 1 juta rekrutmen P3K adalah tenaga kependidikan. Demikian, mudah-mudahan lebih efektif dari RDPU, Raker, dan semua forum di Komisi 10. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kemudian kalau ada keinginan apakah mereka bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, tidak bisa menjawab itu karena panja kita ini mengawasi kegiatan pemerintah, program pemerintah hari ini dalam proses pengangkatan honorer menjadi P3K. Kalau mungkin mau jadi PNS, mungkin nanti kalau memang pemerintah sedang mengadakan program untuk membuka program PNS untuk guru, nah itu pada saat itu mungkin kita bisa memperjuangkannya. Terima kasih Pak Wakil. Ya. Nambah aja, mohon untuk honorer seluruhnya bisa menjadi P3K, permintaannya itu. Terus. Terima kasih, ini juga yang menjadi harapan kita. Ya, walaupun tesnya itu harus sampai berpuluh-puluh kali, tetapi tetap mereka harus diangkat. Nah, sampai kapanpun, sama dengan kita. Ibu Kadis. Terima kasih Ibu Pimpinan. Harapan kami di akhir pertemuan ini adalah bahwa pengangkatan guru dan tenaga kependidikan secara resmi sebagai P3K akan memberikan kepastian hukum dan kepastian status bagi mereka karena yang bersangkutan resmi diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian daerah dan adanya kepastian anggaran tentang pembiayaan kepada mereka. Terima kasih Ibu. Baik, jadi sama juga. Selanjutnya dari Cianjur, Pak Kadis. Terima kasih. Yang kami mohon, yang pertama adalah didahulukan tenaga yang masuk kategori 2 karena mereka sudah di atas 10 tahun dan 15 tahun dan juga banyak yang berusia di atas 35 tahun. Dan yang diangkat sekarang pun menjadi P3K di Cianjur ada yang mungkin masa kerjanya hanya 2 tahun karena sudah berusia 59 tahun. Nah itu pun mereka sangat senang sekali. Kemudian yang kedua mohon didahulukan adalah tenaga-tenaga yang sudah masuk di dalam data Dapodik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bupati Landak, Mbak Bupati Landak. Ya, terima kasih Ibu Pimpinan dan seluruh anggota DPR Komisi 10. Sama dan sebelumnya kami mohon agar perjuangan masa 2 di atas 35 tahun plus 35 tadi bisa dilanjutkan. Mereka sangat berharap ada yang sudah meninggalkan tugas, ada yang bahkan sudah meninggal dunia. Tapi masih ada teman-teman yang berjuang. Kami berharap terus dukungan dari Komisi 10 agar mereka dapat segera diangkat. Kemudian terkait dengan P3K, kami dari pemerintah daerah siap mendukung apapun kebijakan dari pemerintah pusat. Mohon agar koordinasi dan kepastian regulasi dibenahi lagi sehingga kami di daerah dapat melaksanakan sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat dan harapan dari masyarakat. Yang ketiga, mohon dukungan terus dari Komisi 10 untuk mendukung dunia pendidikan Indonesia, memberikan prioritas bagi pengangkatan guru kita, karena fakta di lapangan seperti yang disampaikan tadi, kami hanya punya guru PNS 30%
dari total jumlah guru yang ada hari ini dan masih jauh dari jumlah ideal yang kita. Terima kasih, selamat berjuang, merdeka. Merdeka. Terima kasih. Selanjutnya dari Bekasi, Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra. Terima kasih. Dari Kabupaten Bekasi, kami prinsipnya sangat berharap ada kejelasan mengenai pembayaran gaji dan tunjangan bagi guru GTK P3K. Jadi prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan dari Kemendikbud dalam program kartu kita guru. Cuman kami ingin sekali lagi mendapat kejelasan mengenai penganggaran untuk gaji dan tunjangan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Dengan demikian seluruh tahapan acara RDPU pajak pengangkatan GTK honorer menjadi ASN sudah mendekati purna. Hal yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara kita para tenaga honorer yang hari ini pasti mengikuti jalannya RDPU adalah bahwa terang benderang jelas bahwa pemerintah daerah sangat ingin membantu, mensupport untuk proses pengangkatan. Namun apa daya ketika pada akhirnya ketika diangkat anggarannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukannya pemerintah daerah tidak mau, tetapi anggarannya tidak cukup, tidak ada kemampuan jika itu menjadi beban APBD. Karenanya sedang diupayakan memang perubahan peraturan pemerintah, Perpres terutama, untuk dapat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud bahwa pengangkatan P3K setelah menjadi ASN, pengangkatan guru honorer setelah menjadi ASN nanti menjadi beban pemerintah, tidak hanya gaji pokok tetapi juga tunjangan dan lain-lain, supaya sama menjadi sama seperti PNS ya, hanya mungkin tidak pensiun ya, tidak ada dana pensiun. Itu yang ingin kami sampaikan dan kami berharap teman-teman dari GTK honorer tetap semangat untuk mengikuti proses perkembangan perjuangan menjadi ASN. Baik, sudah siap ini, tiba waktunya kita membuat laporan singkat mengenai RDPU kita. Bisa ditampilkan di layar, Mas.